Halo guys, kembali lagi dari Total Teknik Drawing. Kita akan belajar Autodesk Inventor 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi untuk latihannya. Gambarnya seperti ini bisa dilihat. Buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini buat latihan gambar buat kalian di Facebook ya, nanti saya kasih linknya untuk ke Facebook dan kalian bisa di-download untuk dipelajari semuanya. Oke, kita langsung aja. Di sini kita pilih New. Terus di sini kita pilih template US ke metrik, pilih ke standar tinggal kita oke aja. Nah, di sini kita akan lihat dulu gambarnya sebelum kita akan pilih tampilannya. Di sini yang paling mudah dulu bikin gambar apa nih? Di sini kita akan bikin dulu gambar segi 4 dulu yang bagian atas dulu ya, seperti ini ya. Kita akan bikin yang paling mudah dulu. Nah, di sini kita pilih start 2D SketchUp buat pilih tampilannya. Nah, itu kan bagian atas ya, kita pilih yang bagian bawah seperti ini. Terus di sini kita gunakan segi 4 yang mulai di tengah atau point counter seperti ini. Tinggal klik di sini tengah-tengah ini. Tinggal lihat di sini panjangnya 80 dan lebarnya 45. Kita gunakan dimension, panjangnya 80. Kita topin. Terus di sininya 40. Terus kalau udah 45, sorry ya, bukan 40. 45. Di sini udah seperti ini, tinggal kita akan bikin diameter ininya. Di sini 2 plus diameter 17. 2 itu maksudnya apa? 2 itu di lubang 2-nya itu adalah 2 diameter 17 sama ya. Jadi kita akan gunakan di sini tuh diameter 17, kita gunakan lingkaran seperti ini. Terus kita gunakan di sini 17, diameter 17. Terus tinggal dari sini ke sini ukur berapa ini jaraknya? Jaraknya sekitar 22,5. 22,5. Enter seperti ini. Dia pas tengah-tengah ini ya. 45 dibagi 2 ya, ibaratnya seperti itu. Terus di sini ada juga bagian lingkaran yang bagian apa? Bagian yang satu lagi kita bikin lagi. Kita di sini kita gunakan lingkaran. Terus saja langsung bisa di sini 17, diameter 17 kalau lingkaran. Terus di jarak sini juga sama kita akan ukur. Sama kalau udah tinggal kita lihat dari sini 25 ya. Dari tengah ini sampai tengah ini 25. Sama di sini juga 25. Oke. Seperti ini hasilnya ya, 25 50 jadi dibagi 2 jadi 25 seperti itu deh, jadi dibagi-bagi ya. Tinggal kita akan ubah menjadi 3 dimensi dulu. Di sini tinggal perintah finish SketchUp. Terus di sini gunakan ekstra. Kita taikin ke atas seperti ini. Terus kita lihat di sini kita akan ke bagian blendernya, kita klik yang bagian ini ya. Schematic. Terus kita lihat dari sini itu sekitar ininya 30 atau nggak usah schematic ini ya. Maksudnya biar tengah-tengah tadinya itu. Biar tengah-tengah apanya ya, apa tengah-tengah ininya tadinya. Biar tengah-tengah apa? Pas UCS-nya maksudnya UCS ini apa? Ininya pas tengah-tengah ininya apa? Tanda-tanda pas titiknya saya ya. Kalau diklik ini. Terus tadi itu berapa tadi itu ketinggiannya sekitar 30, tinggal tulis saja 30 mm. Tinggal kita coba kita zoomin dulu deh. Nah 30 kan seperti ini ya hasilnya ya. Tinggal kita oke aja, baru tinggal kita klik di sini ke atas SketchUp. Di sini kita gunakan segi 4 yang mulai di sudut yang paling atas 2 point. Tinggal di sini kita tarik dari bawah sampai ke atas seperti ini. Tinggal lihat di sini jaraknya 15, ininya 10 ya, ketinggiannya ini 25 jadi 10 10. Jadi di sininya ke sininya itu sekitar 10. Dari ketinggiannya 15. Dari sini juga 10. Seperti ini ya. Tinggiannya 15 ya, 10 10. Nah, kalau udah selesai tinggal kita finish. Terus di sini kita gunakan perintah apa? Ekstra juga ya. Tapi di sini kita outputnya pindahin ke shoot. Tinggal ininya kita point all, jadi keseluruhannya tinggal kita oke. Nah kalau udah selesai tinggal kita bagian yang ininya. Nah cara yang gimana? Di sini kita akan gunakan yang namanya perintah tampilan yang tengah-tengah yang tadi ya. Di sini klik organik. Di sini kita pilih yang bagian ini.
Nanti kan ini kan di tengah-tengah ya bikin ini ya. Kita klik di sini. Kalau udah diklik tinggal kita start 2D seperti ini. Di sini kita lihat dulu gambarnya. Gambar dari sini itu dia ngambilnya dari atas apa dari bawah ya. Kita pilihin di sini aja ya. Di sini pasti di bawah ya, nggak mungkin di atas dia. Jadi dari bawah sini nih. Di sininya 20, dia 20 besar tapi kesininya kecil, tapi di sini pasti 15 ya. Yang ini 15, yang ini 20. Soalnya beda ya. Dari jarak sininya beda. Ketebalannya beda dan ke bawahnya juga beda ya. Nah, di sini caranya gimana biar bikin seperti ini? Patokannya di sini kita ada panjang dulu 125, terus ketinggian ininya ketinggian ininya ketotalannya kan 20 tambah 8 jadi kan 28 ya. Jadi kita bikin dulu di sini line. Tulis saja langsung 28. Ini buat patokan, buat garis bantu aja 28. Ntar kalau udah seperti ini kita hilangin aja. Terus dari sini kita akan ukur panjangnya dari dari lingkaran ya. Panjang 125 itu dia dari lingkaran ini mana nih, dari lingkaran ya, dari lingkaran ini ya, bukan dari sini tapi dari lingkaran sini. Jadi kita coba kita gunakan di dimension, dari klik di sini sampai ke lingkaran tas tengah ini. Mana? Nah, di sini. Terus tengah-tengah kan, kali lingkaran itu tengah-tengah juga ya, 125 ya. 125. Bentar. Kita petin lagi, zoom lagi. Terus kalau udah 125 itu dia ketinggiannya berapa nih ketinggiannya? Ketinggiannya itu sekitar 45. Nah, kita akan bikin dari titik sini sampai sini 45. Oke, nah di sini ya kita akan bikinin. Nah, cara gimana? Tinggal kita masukin aja dari jarak kan ini dari sini itu kan dia pasin tengah-tengah ini ya. Saya garis bantunya itu jadi biar ngepasin aja dulu ukurannya. Nah, terus tinggal apalagi kalau udah seperti ini, tinggal kita akan bikin dulu dari jarak sini kan ada 25 nih ya. Kita bikin dulu dari sini. Nih, dari jarak sini berapa tadi itu? Sekitar 42.5 ya. Dari sini berapa tadi itu? 42,5 sama titik 5 tinggal oke. Terus ke atasinnya berapa tadi kan 20, tinggal kita 20 klik dari sini ya. Nah, seperti ini kita bikin dulu seperti ini ya biar lebih kalian pahami. Nah, kalau udah seperti ini tinggal line-nya kita masukin di sini, line lagi masukin ke sini. Nah, seperti ini ya. Yang ini sama ke yang 25 ini. Atau nanti kita akan ukur dari jarak sini sampai sini. Kita kasih ini berapa kok 0,2 ya. Ini adalah radius ya guys ya. Jadi kita akan dari dari lingkaran ini. Tetap aja ya, coba kita gunakan di sini project dulu, project Chromatic yang ini nih. Oh iya, lupa ini tengah-tengah ya guys ya kita bikin ya. Saya dikit lupa lagi. Tengah-tengah dia. Terus kalau udah seperti ini coba kita lihat tuh dari jarak ini nih, saya bingungnya itu dia. Coba kita zoom dulu ya, kita zoom dulu. Nah, ini kan lebih nih. Oke. Tinggal kita coba kita bikin dulu dari sini sampai ke bawah ini nih. Emang tetap ke sini ya dia masuknya. Terus yang ini jarak ke sininya itu berapa? Saya masukinnya itu ini ya, dari jarak sini nih ke sini. Dan jarak sini ke sini ya. Jadi kita dari sini sampai ke sini nih. Nah, seperti ini ya maksudnya. Bener nggak? Kelihatan bagus sih coba. Kalau sedikit miring ya jelek ya, bagusan yang ini ya. Jadi kita delete aja lah, sesuaiin lurus ininya aja ya. Nah, di sini kita delete aja, nggak apa-apa yang ini delete. Kalau udah coba kita di sini kita gunakan end dulu seperti ini. Tinggal coba di sininya kita akan potong dulu, kita gunakan trim. Ini nggak usah pakai ini. Ininya 20-nya kita buang dulu, baru ininya delete seperti ini. Terus yang atasnya kita delete dulu, jangan lupa yang ini kepanjangan kan ya. Nanti kita bikin aja ini main buat patokan aja seperti ini ya. Dia nggak bisa ya, nggak bisa
Di sini ada ukuran nih, ada ukuran ininya, kita delete dulu aja. Terus yang ini kita trim. Tetap dia nggak maunya kenapa? Dia nggak mau ada ukuran ini nih. Ya, baru kita trim. Nah, kita akan ukur dari jarak sininya 20. Oke, gitu aja lah ya. Oke, kita finish dulu di sini, kita finish dulu biar lebih pahami. Nah, kalau udah selesai tinggal kita ekstra aja. Nah, di sini baru tinggal kiri kanan ya, tinggal ke blender seperti ini. Jadi kiri kanan. Terus di sini berapa jumlahnya panjang lebarnya? Lebarnya itu berapa nih lebarnya? Lebarnya nggak ada ya. Lebarnya ini patokin dari 40 ya, tulis saja dari 40 ya, diameter 40 nih. 40 ya, kalau di 40 ini sama juga 40 ya, jadi tulis coba 40 di sini. Seperti ini. Soalnya lebarnya nggak ada, jadi patok ini aja di diameter ini ya, diameter 40. Jadi soal seperti ini ya. Bisa kalian pahami kan? Nah, kalau udah selesai tinggal kita oke aja, coba kita lihat, kita gunakan Robit, nah hasilnya seperti ini ya. Nih. Apa ininya ke atas ya? Kalau ke atas ininya ke bawah dong. Kadang-kadang saya bingungnya di sini, nggak tahu ini di atas, nimpanya nggak tahu di bawah ya. Soalnya tapi di sini kan kecil dia ini, diameter ininya. Kita pasin aja lah ya. Kita pasin di sini aja. Buat kalian yang paham atau bisa komen ya. Oke, kita langsung aja kita bikin lingkaran yang ininya. Caranya gimana? Tinggal klik di sininya ke bagian Rotasi SketchUp lagi. Baru di sini kita perintahkan lingkaran dari pas tengah-tengah, di sini ngambil yang udah warna hijau itu udah bertandakan udah pas tengah-tengah. Tinggal di sini berapa diameter 40, tulis dia udah pas soalnya tadi udah ngukur ya. Tinggal kita finish dulu aja, tinggal kita ekstra dulu, kita ke bawahin dulu ya. Ke bawahnya berapa? 20, kasih dulu 20 pasin dulu di sini seperti ini. Saya kita akan bikin dulu yang ini, tinggal kita oke dulu. Ini malah ngecut ya, sorry. Ekstra dulu lagi, ke bawahin, di sini outputnya pindahin ke body, ke join, tinggal kita oke. Nah, udah hilang, tinggal kita klik lagi di sini ke Rotasi SketchUp, tinggal kita perintah lingkaran lagi, coba kita klik di sini lagi. Di sini biasa perintahnya yang 40 lagi, diameter 40 lagi. Tinggal kita finish lagi SketchUp, tinggal kita ekstra lagi. Di sini berapa? Itu tinggal 8 lagi ya, dari kan 28 ya, tinggal 8 lagi ke atasnya. Tinggal kita oke. Tinggal kita bikin diameternya, diameter dalamannya, lingkaran lagi. Diameter dalamnya berapa di sini? Coba kita lihat dulu diameter dalamnya sekitar 25. Kita gunakan lingkaran, pasin tengah-tengah di sini 25 atau kita pasin di sini ya lingkaran ini. Pas ke dia. Kalau tinggal pas ke dia, pas ya. Kalau pas udah tulis saja 25 seperti ini. Baru kita finish. Di sini kita gunakan ekstra lagi, tapi di sini kita pilih outputnya kecut ke bagian DCA nya, tinggal kita pilih ke all, jadi ke semua bikin diameter lubang-lubang seperti ini hasilnya ya. Terus tinggal kita lanjut, apalagi kalau udah selesai seperti ini, tinggal kita ke bagian tahap pewarnaannya. Di sini tinggal kita kasih aja warna, warna apa aja terserah ya kalian ya. Kita cek aja. Sini banyak warna-warna yang buat kalian butuhkan. Nah di sini kita warna hijau aja lah. Kita drag. Nah kalau nggak bisa ngubah, coba kita ininya blok dulu, baru kita dua kali di sini. Nah dia udah ngubah, tinggal kita close aja. Oke, itu dia guys cara buat latihan Autodesk Inventor 2024. Semoga membantu videonya. Maaf kalau ada kesan dari video ini, dari dalam bahasa dan penjelasannya. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Kalau ada kesalahan silahkan berbagi dan pemasukannya. Sampai jumpa kembali.